Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk belajar, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, dan khususnya suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman dan Injil bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan Tuhan, tolong kami semua dan mendengar, berikan kami kesegaran, khususnya kalau ada yang lelah ataupun mengantuk. Berikan hati yang terbuka, yang siap dan rindu untuk mendengar firman, dan berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir. Berikan terang supaya kami bisa mengerti, dan Tuhan telah kami mengerti. Tolong supaya kami tunduk pada kebenaran firman. Yang belum percaya, bila mereka bisa percaya. Yang sudah percaya, bila bisa bertumbuh dan menjadi penanggap dan pelaku firman untuk kemuliaan-Mu sendiri. Kami sekali lagi sadar setan bekerja. Tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan dan teranya di dalam acara firman ini. Dan juga kami sekali lagi berdoa untuk listrik dan semua peralatan yang kami pakai. Tolong Tuhan jaga supaya semuanya berjalan baik dan sepanjang acara firman, bahkan sampai kebaktian selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini sambungan khotbah 2 minggu yang lalu. Karena minggu lalu yang khotbah Roy ya, jadi ada keloncatan, tapi ini sambungannya. Cuma sambungannya ini pisah sebetulnya. Jadi saudara tidak dengar khotbah saya 2 minggu yang lalu, dengar yang ini tetap tidak akan terpengaruh, tetap bisa mengerti, karena yang dibahas betul-betul berbeda betulnya. So kita baca ulang ya, Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 21. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam satu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah-tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi pada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakal. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara, pada 2 minggu yang lalu itu, pada kali pertama kita membahas teks ini, saya sudah membahas bagian-bagian yang tidak termasuk dalam perumpamaan penabur itu ya, tapi sekitarnya, ayat sekitarnya. Tapi hari ini saudara, poin kedua,
kita akan masuk dalam perumpamaan tentang seorang penabur ini dan juga artinya. Saudara, pertama-tama kita melihat ada 4 tanah ya, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tanah tepi jalan. Ini merupakan tanah yang keras. Kalau ini ladang atau sawah, tepi jalan ini diinjak-injak orang ya. Dan diinjak-injak orang menjadi tanah yang jadi keras dan tidak memungkinkan benih itu bertumbuh. Kita baca ayat 5 dan ayat 5b dan ayat 12 ya. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ayat 12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang-orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Saudara, ada beberapa pembahasannya. Pertama, poin A. Kalau kita lihat dalam Lukas ini, ayat 12 digunakan kata iblis. Dalam bahasa Yunani, ho diabolos, atau kalau terjemahkan Inggris, the devil. Iblis ya, the devil. Lalu dalam Matius 13 ayat 19 digunakan istilah si jahat. Dalam Markus 4 ayat 15 ini semua ayat paralelnya, ho satanas, the Satan. Jadi saudara, semua istilahnya berbeda. Dan Adam Clarke memberikan komentar sebagai berikut tentang hal-hal ini. Merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan bahwa ketiga penginjil, maksudnya Matius, Markus, Lukas ya, masing-masing menggunakan sebutan yang berbeda tentang musuh manusia ini. Mungkin untuk menunjukkan bahwa setan dengan semua kuasa dan miliknya menentang segala sesuatu yang mempunyai kecenderungan pada keselamatan jiwa. Saudara, tidak ada ceritanya kalau ada apapun yang ditujukan untuk menyelamatkan seseorang lalu tidak ada selamat. Itu tidak ada kemungkinan. Mengapa ada gereja-gereja yang kelihatannya kayak tidak diserang setannya? Saya pikir gereja-gereja seperti itu kemungkinannya gerejanya sesat, atau mereka tidak memberitakan Injil sama sekali. Ya, tidak memberitakan Injil sama sekali itu ya sesat juga ya. Maka mereka tidak punya potensi untuk menyelamatkan orang. Setan pikir ini koncoku, saudara. Dan kalau konconya buat apa dia serang? Tapi saudara, kalau gereja memang memberitakan Injil, kalau orang Kristen memang memberitakan Injil, apalagi mati-matian, maka saudara tidak ada kemungkinan musuh manusia ini tidak menyerang orang itu. Tidak ada kemungkinan, saudara. Kalau memang mau hidup yang enak secara sekuler, saudara jauhilah penginjilan. Enak, saudara, aman. Tapi ya koncoan sama setan tuh bisa musuhan sama Tuhan ya. Kalau setannya gak ngebuki saudara, Tuhan yang ngebuki, bisa lebih soro ya. Tapi kalau saudara memang bukan anak Tuhan, Tuhannya mungkin gak ngobris juga, setannya juga gak nyerang, ya aman-aman saja, hidupnya enak saja ya. Kalau saudara memang mau mati-matian nginjil seperti tadi kesaksiannya Bu Dorja dan sebagainya, siap-siaplah setannya nyerang. Jadi mengambil keputusan, aku mau nginjil, apakah melalui penginjilan pribadi atau melalui khotbah atau apapun, saya tidak mau tahu. Saudara menyatakan perang melawan setan. Dan ini perang di garis depan. Saya tidak berkata bahwa semua pelayanan yang lain tidak ada gunanya. Semua pelayanan ada gunanya masing-masing ya. Kita butuh organis, kalau organisnya tidak ada begini rasanya kepastiannya kurang enak ya. Tapi saudara, orang yang nginjil itu perang di garis depan. Yang lain-lain itu agak di belakang. Memang saling mendukung, tapi yang nginjil tetap itu paling depan, dan itu yang paling diserang oleh setan. Jadi kalau saudara nginjil, jangan pikir enak-enak pelayanan nginjil. Pada saat saudara banyak nginjil, harapkanlah serang itu datang, makin dekatlah dengan Tuhan. Kalau tidak, saudara jebol. Ini yang pertama, poin B, poin A. Sekarang poin B, saudara. Ayat 12 ini menunjukkan bahwa setan pasti ada di gereja. Dan dimanapun Injil atau firman Allah disampaikan. Ada banyak orang bodoh yang menganggap bahwa setan itu adanya di kuburan-kuburan. Ini pendeta Yesaya Pariaji. Ini saya kutip dari majalahnya, saya berikan alamatnya ya, saya bisa buktikan, saya tidak asal ngomong ya. Ini kata-kata dia ya. Kalau Anda ingin tahu gudangnya setan-setan adalah di kuburan-kuburan. Rumah-rumah sakit terutama di ruang ICU juga gentayangan setan-setan. Setan-setan akan berusaha dan mencari kesempatan untuk menerkam orang-orang yang menjelang ajal masuk alam roh.
setan menerkam orang yang mau mati. Haknya dari mana? Kuasa dari siapa yang diberikan kepada dia? Tapi itu bukan urusan saya. Yang saya urus adalah dia bilang setan ada di kuburan, di rumah sakit, ICU dan sebagainya. Adalah sesuatu yang sangat menggelikan bagi saya. Ada banyak orang yang percaya, lebih-lebih kalau dia pendeta seperti begini ya, bahwa setan paling senang ada di kuburan. Saudara, kalau setan ada di kuburan, kerjanya dia apa? Dia maunya kan goda orang supaya tidak percaya Kristus, supaya hidupnya jangan kudus, dosa saja. Nah kalau dia di kuburan, yang digoda siapa? Mayat-mayat itu. Konyol saudara. Lebih baik di pasar masih banyak orang yang hidup yang bisa digoda, atau supermarket. Tapi tempat yang paling banyak dia datangi, gereja, di mana Injil diberitakan, firman diberitakan. Makin Injil gerejanya, makin Alkitabiah gerejanya, makin banyak setannya. Sebelah saudara saat ini mungkin ada setannya. Jangan bilang sebelahnya ini setannya. Saya tidak maksudkan demikian. Tapi setan bisa ada di sebelah kuping saudara. Waktu pendetanya khotbah, kok dia ngomong-ngomongannya pendeta biasa lah ngomongannya gitu. Apapun bisikan-bisikan tidak karu-karuan. Apakah rasanya dari pikiran saudara atau entah dari mana? Tapi saudara, pokoknya kalau itu sesuatu yang buruk menentang firman dan Injil, bisa dipastikan setannya yang bicara saudara. Saudara, kalau setan di kuburan ada sih saya percaya ada. Karena tetap ada orang-orang ngantarkan orang mati ke sana. Nah itu nanti supaya ada tahyul yang aneh-aneh seperti kekonyolan yang baru kita baca ini, maka bisa saja dia menggoda dan sebagainya, bisa. Tetapi saya tetap percaya bahwa tempat yang paling dia senangi adalah gereja, di mana Injil dan firman Tuhan disampaikan habis-habisan. Saudara, dia tidak senang kalau Injil disampaikan, dia tidak senang kalau firman Tuhan disampaikan. Sehingga di tempat itu dia selalu hadir, dan khususnya dalam acara kebaktian, dalam acara firman, dan dalam acara PA, dalam kita mengadakan seminar, dia saya yakin lebih rajin dari saudara. Saudara belum datang, dia sudah datang. Dan saudara mungkin masih ngantuk-ngantuk, dia tidak ngantuk. Karena kuat terus kerja, terus tidak mari-mari, tidak ada habisnya. Saudara bolos, dia tidak bolos. Karena orang lain ada. So, tidak malu tak kalau rajin sama setan. Kalau ada satu hal yang perlu kita teladani dari setan, kerajinannya dan ketekunannya. Cuma dia rajin dan tekun dalam hal yang buruk. Itu yang jangan diteladani. Tapi rajin dan tekunnya itu luar biasa. Ya saudara, gereja itu banyak setan. Gereja yang dulu waktu GKRI Exodus, gerejanya saya ingat saudara. Dan waktu itu saya tidak tahu, tapi orang-orang tahu tidak berani ngomong sama saya. Tidak tahu saya dianggap keren gimana, saya tidak ngerti. Pokoknya tidak ada yang berani ngomong, sampai akhirnya entah gimana, akhirnya bocor juga ke kuping saya. Kalau sedang di bawah, di atas itu ruang kebaktian lantai 2 ya, kosong, tidak ada apa-apa saudara. Dengar kursinya kayak digeret-geret, grek. Lalu kalau orang turun tangga, itu kan juga ruko ya, cuma itu rukonya 3. Turun tangga itu seringkali di depan terdengar selangkah, tapi tidak ada siapa-siapa di depan saudara. Lalu nanti organnya main sendiri, macam-macam saudara. Pada waktu saya dengar, saya bilang, ini kenapa dari dulu tidak ngomong tuh? Bagi saya bukan hal yang aneh setan ada di gereja, tapi kalau dia manifestasikan diri seperti itu tidak bisa dibiarkan. Bayangkan kalau orang yang belum Kristen lalu ketemu hal seperti itu, wah, atau anak sekolah minggu lebih-lebih ketemu seperti itu, girap-girap sudah mau pergi gereja seumur hidup. Maka kami ngadakan persekutuan doa 2-3 kali untuk ngusir dan hilang. Di gereja ini juga sama saudara. Wah, minggu depan kami datang nih. Ya. Saya kira acan tempo hari yang
di lantai 3. Lantai 3 ya. Dia kelihatan bayangan kelebet begitu ya. Dan kami lalu mengadakan persekutuan doa. Setelah itu ya nyatanya Pak Rizal sampai setahun lebih di atas tidak pernah lihat apa-apa. Tapi apakah setannya tidak ada? Hilang. Dia tidak manifestasi. Waktu mendoakan saya tahu ya, saya punya batasan. Saya tidak bisa ngusir setan. Doa yang seperti bahkan Stephen Tom naikkan ya, mau kebaktian, kamu ikat sekarang lempar keluar. Omong kosong lah doa seperti itu. Saudara pernah dengar saya doa seperti itu? Saya tidak pernah doa seperti itu karena tahu tidak mungkin dikabulkan. Setan diberikan hak untuk menggoda. Tidak akan, saudara. Kalau bisa ditengking seperti itu, kok nanggung-nanggung ditengking keluar ruangan? Tengking kan keluar alam semesta, begitulah. Dan seperti ada satu dokter ya, dia dokter, dia juga khotbah, tapi pengkhotbah awam ya, karismatik. Kalau nengking saudara, ditengking pergikan neraka dan jangan kembali lagi. Tengkingnya nggak sampai mati, setannya guyup. Belum waktunya dia masuk neraka, mana bisa masuk neraka, itu omong kosong saudara. Setan sampai sekarang memang diberikan hak untuk menggoda. Kalau kita mau usir dia keluar ruangan ini, saya yakin doa itu sudah dikabulkan. Karena kalau saya doa, saya minta kuatkan kami menghadapi godaan setan. Tapi saudara, lain kalau setannya manifestasikan diri dengan cara-cara seperti itu, menampakkan diri atau pakai suara dan sebagainya, yang seperti itu ada otoritas untuk menengking. Yesus sendiri digoda dengan cara seperti itu ya, dalam Matius 4 ya. Entah dalam bentuk apa, tapi suara setannya ya ngomong kepada dia, itu pasti manifestasi, bukan cuma godaan seperti yang biasa kita alami. Kalau kita tergoda untuk jadi mata duitan atau mata keranjang atau apapun, itu godaan wajar yang itu tidak bisa dihindari, saudara. Tapi kalau godaannya dalam bentuk-bentuk manifestasi yang aneh-aneh seperti itu, saya percaya kita punya otoritas untuk menengking. Jadi pada waktu itu saya menengking bukan ngusir dia dari gereja ini. Saya tahu tidak mungkin, saudara. Tapi saya minta Tuhan atur jangan dia manifestasi model seperti itu, karena itu kalau kelihatan anak sekolah minggu, anaknya tidak akan ke gereja seumur hidup. Jadi itu yang saya minta. Ya, tapi ya kembali kepada poinnya, saudara. Setan itu senang tempat yang banyak orang, khususnya di mana Injil dan Firman Tuhan diberitakan dan diterima. Dia tidak senang sekali itu, dan dia selalu akan aktif di tempat-tempat yang seperti itu. Nah, karena sudah kita masuk poin yang ketiga, poin C. Adanya pekerjaan setan tidak berarti bahwa orang yang termasuk tanah tepi jalan ini tidak bersalah. Loh, yang ambil benihnya setan. Loh, yang orangnya tidak salah. Tidak bisa, saudara. Saudara, saya berkata demikian, Yesus sama sekali tidak memaafkan atau memberikan dalih untuk orang-orang ini seakan-akan hanya setan. Dan bukan mereka sendiri yang bertanggung jawab untuk apa yang terjadi pada berita atau pesan ilahi yang telah diucapkan kepada mereka. Ayat 12 tidak membatalkan ayat 8b. Ayat 8b-nya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Atau ayat 18a yang bunyinya, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Tetapi di sini dalam ayat 12, para pendengar yang sembrono ini diberitahu bahwa dengan memperlakukan firman Allah dengan begitu meremehkan, mereka bekerjasama dengan pangeran dari kejahatan yang tujuannya adalah menghalangi mereka percaya dan diselamatkan. Saudara, setannya ganggu, dia memang kurang ajar. Dia goda, dia memang kurang ajar. Tapi pada saat saudara berbuat dosa, tidak mendengarkan firman, apakah saudara ngantuk atau ngelamun atau apapun, atau mendengar tapi tidak gubris dan sebagainya, maka saudara-saudara tidak bisa mengkambing hitamkan setan seakan-akan dia tok yang salah dan saudara tidak. Saudara juga salah. Sikap buruk apapun dalam firman, saudara juga salah. Tidak bisa pakai setan sebagai dalih menutupi kesalahan saudara. Jadi karena itu saudara, dalam setiap acara firman kita mesti waspada. Datang ke gereja itu mungkin gampang ya, tapi datang secara tidak siap itu lain ceritanya, saudara. Kalau hari Minggu itu seperti tadi ya, tapi ini memang bukan saya sengaja atau bagaimana. Tadi pagi datang saya ke sini, Roy ngomong-ngomong dengan saya. Roy bilang, wah tadi malam aku tidak bisa tidur. Saya bilang, kok podo, aku ya gak bisa tidur. Dan waktu saya dengarkan khotbahnya Roy, untungnya saya kok jaga laptop ya.
jaga laptop mau nggak mau lebih konsentrasi, tapi itu pun yang ngantuknya setengah mati. Tapi paksakan untuk dengar, ada sedikit-sedikit ngelamun, tapi paksakan untuk dengar, dan saya jaga laptop menunjukkan ayat dan sebagainya, membuat lebih bisa konsentrasi. Tapi ya karena malamnya tidak tidur, tidak saya sengaja, saudara. Roy sendiri minum kopi jam 8 dan biasanya tidak apa-apa, tahu-tahu dia tidak tidur sampai jam 4 pagi. Saya mungkin karena latihan kebanyakan terus tidak bisa tidur, ya tidur, wah gelepek-gelepek, jadi wah tadi pagi ngantuk setengah mati saya. Tapi saudara, seringkali orang bukan tidak sengaja. Minggu mau kebaktian sore, mulai Jumatnya sudah keluyuran luar kota, dari luar kota pulang, drop langsung pergi gereja, langsung pergi masuk kebaktian, dan dia berharap dia bisa berkonsentrasi dengan cara seperti itu. Saya pergi ke gereja itu butuh persiapan secara fisik maupun secara rohani. Kalau fisik saudara capek dan sebagainya, gimana dengar? Akhirnya ngantuk, ketiduran dan sebagainya. Siapa yang salah? Jadi saudara, siapkan diri saudara jangan sampai itu terjadi, karena pada waktu dengar dan saudara ternyata menjadi tanah tepi jalan, setannya salah, tetapi saudara bukannya tidak salah. Sekarang poin keempat, poin D. Beberapa alasan yang menyebabkan seseorang menjadi tanah tepi jalan. Saya akan kutip kata-kata William Hendriksen yang berkata demikian. Orang-orang ini tidak melakukan apa-apa dengan berita atau pesan itu. Mereka tidak menggunakannya untuk keuntungan mereka. Segera setelah mereka mendengarnya, akibat yang menyenangkan apapun yang bisa terjadi pada diri mereka dihapuskan. Apa yang menyebabkan reaksi negatif ini? Mungkin sikap yang tidak baik terhadap pemberitanya. Ada sentimen sama pendetanya ngomong apapun dia tidak akan terima, ya. Atau mungkin permusuhan atau ketidaksenangan berkenaan dengan berita yang khusus itu. Atau mereka tidak ingin merasa susah. Kisah Rasul 24 ayat 25. Sikap hati yang acuh tak acuh bisa telah masuk perlahan-lahan ke dalam diri mereka. Mungkin sedikit demi sedikit sampai menyeluruh. Hati mereka telah menjadi sekeras tanah tepi jalan, di mana benih dari perumpamaan itu disebarkan. Tadi ada ayat Kisah 24 ayat 25 saya bacakan, ya. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik aku akan menyuruh manggil engkau. Ini bicara penghakiman, ini orang belum Kristen, dia takut, daripada dengar, gak usah ngomong lah. Ya saudara, firman Tuhan tertentu tidak menyenangkan kuping, ya. Kita dengar berita neraka dan kita jadi takut. Tadi Bu Dorce ngomong nginjilin orang ngomong neraka. Bagaimana orangnya bereaksi? Bisa saja dia neraka. Tapi bisa juga dia, iya dosaku akhirnya masuk neraka. Ketakutan bisa. Nah kalau ketakutan, dua kemungkinan. Dia cari Bu Dorce lagi, gimana supaya tidak masuk neraka? Kan gitu ya. Itu yang kena, yang waras. Tapi yang tidak waras, takut, gak usah denger. Menjauhi Bu Dorce, ngomong Bu Dorce karena gelisah, buka enak, tambah gak bisa tidur. Jadi saudara, sangat banyak macamnya, ya, alasan yang menyebabkan orang dengarnya tidak baik, sehingga akhirnya firman tidak mendapat tempat di dalam dirinya. Juga perlu diperhatikan bahwa bagian paralelnya dari Lukas ini, ya, yaitu dalam Injil Matius, itu dikatakan bahwa orang-orang itu mendengar firman tetapi tidak mengertinya. Matius 13 ayat 19. Jadi mungkin mereka menuruti godaan setan untuk ngelamun, omong-omong, atau bahkan tidur. Nggak kurangan banyak orang tidur di gereja. Ada sampai ngorok bareng. Jadi saudara, kalau nggak dengar, ya setidaknya pada saat itu saudara menjadi tepi jalan. Lain kali dengar itu lain urusan. Tapi saudara, ingat ya, kalau saudara orang Kristen yang biasanya dengar firman dengan baik, suatu kali saudara mendengar firman dengan tidak baik, pikirkan pada saat itu saudara kurang ajar sama Tuhan, ya atau tidak. Kalau saudara ngomong sama wali kota saja berani tidak lalu ngolok. Anehnya ngomong dengar Tuhan ngomong. Kalau pendeta khotbah ini selamanya dikhotbahkan firman Tuhan, itu Tuhan bicara melalui dia. Dan saudara berani tidur. Aneh juga kan?
Wali kota sudah takut, Tuhan sudah tidak takut, begitu? Saudara, karena itu selalu siapkan diri, jangan sampai mau acara firman saudara datang dengan tubuh yang lelah dan itu disengaja. Kalau memang tidak sengaja, tidak bisa tidur dan bahkan tidak bisa ngomong, saudara ya. Tapi disengaja keluyuran ini itu dan pakai macam-macam sampai datang capek, plegrek, akhirnya ngantuk, tidak bisa mendengar, tetap sudah dipersalahkannya. Ya saudara, jangan jadi tanah tepi jalan. Sekarang poin E, saudara. Saya berikan contoh dari tanah tepi jalan. Pertama, contohnya adalah kedua calon menantu Lot di dalam Kejadian 19 ayat 14. Diberikan firman, Sodom dan Gomora dan sebagainya akan dihancurkan, ditunggang balikkan. Mereka ketawain, itu si mertua ini agak tidak waras barangkali, tua, ngomongannya ngelaju, tak karu-karuan. Ada api turun dari langit. Mereka ketawain, buat olok-olok. Tapi jalan, tidak gobe sama sekali. Contoh yang lain, saudara. Orang-orang karismatik tertentu, saya tidak bilang semua ya, mendengar khotbah saya tentang bahasa roh atau baptisan, sedikitnya 2 gereja dan 1 sekolah teologi memutuskan hubungan dengan saya karena saya mengajarkan apa yang betul-betul berdasarkan Alkitab dan yang tidak bisa mereka bantah. Sedikitnya 2 gereja dan 1 sekolah teologi gara-gara saya khotbah tentang bahasa roh atau khotbah tentang baptisan. Bagi mereka berlaku peribahasa buruk muka cermin dibelah. Banyak orang seperti ini ya. Mereka punya teologi seperti ini, jangan khotbah menentang teologi saya. Loh, kalau teologi kamu salah, saya suruh diam saja. Saya akan beritakan, tidak peduli menentang atau tidak menentang. Kamu tidak mau terima saya, sudah. Kalau kamu memang merasa punyaku salah, bantah. Semua argumentasiku hancurkan, aku terima pandanganmu. Tapi kalau kamu tidak bisa bantah, lalu tidak mau terima aku sebagai pemberita firman, maka saudara itu sama dengan tidak mau menerima Tuhan ya. Karena ini jelas-jelas firman, mereka tidak bisa bantah, tapi mereka tidak mau pengkhotbahnya. Ini menolak firman Tuhan sama dengan menolak Tuhannya sendiri. Jadi saudara, ini tanah yang tepi jalan. Sekarang kita masuk dalam kelompok yang kedua, tanah berbatu. Tanah berbatu ini benihnya tumbuh, tetapi tidak bisa berakar, lalu dia mati. Kita baca ayat 6 dan ayat 13. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar itu, firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Pertama-tama saya ingin membahas saudara yang dimaksud dengan tanah berbatu. Bukan tanah yang di dalamnya itu batu kerikil-kerikil atau batu-batu kecil, tidak ya. Kalau seperti itu bisa tumbuh. Tapi yang dimaksudkan adalah batu besar yang dilapisi tanah cuma tipis sekali. Nembus tanahnya sampai batunya sudah mentok, tidak bisa lebih saudara. Ya, jadi dia tumbuh karena ada tanahnya. Tapi akarnya tidak bisa nembus batu, sehingga tidak tahan lama. Dan pada waktu mataharinya naik panas terik, dia menjadi layu, kering, dan mati. Sekarang poin B, saudara. Orang-orang yang mendengar firman dan menerimanya dengan gembira, ini adalah orang yang digambarkan sebagai tanah berbatu. Mereka dengar, mereka terima dengan gembira. Tapi saudara, mereka ini tidak berakar. Neville Gallenhuys berkata demikian, benih yang jatuh di tanah berbatu adalah mereka yang pada waktu mendengar pada pemberitaan, menerimanya dengan kegembiraan yang emosional dan semangat atau kegairahan yang palsu atau lahiriah. Tadi dikatakan menerima dengan gembira, itu bagus kan? Nanti dulu sudah lihat-lihat gembiranya bagaimana. Sudah banyak orang gereja itu dengar khotbah, wah puji Tuhan, haleluya, wah rasanya senang banget. Tapi itu kegembiraan dan emosi yang bagaimana? Ini kegembiraan yang sungguh-sungguh sukacita terjadi karena terima firman, atau
kegembiraan yang cuma dibuat-buat, semangat yang palsu, kegairahan yang palsu, yang mana? Kalau memang senang dan merasa dapat berkat dan ada sukacita sungguh-sungguh sejati, bagus sekali. Tapi ini yang dibicarakan bukan yang seperti itu. Ini senang yang cuma luarnya, dari luarnya haleluya, puji Tuhan, apa segala macam aneh-aneh itu. Lebih baik tidak ngomong tapi dalamnya ada sukacita sungguh-sungguh daripada yang ngomong wah luarnya itu jimprak-jimprak tapi dalamnya tidak ada apa-apanya. Dan benar-benar saya berkata demikian, ini adalah orang-orang yang emosional. Adalah sesuatu yang baik untuk menjadi emosional. Problem dengan orang-orang yang disimbolkan oleh benih yang jatuh di tanah berbatu adalah bahwa emosi mereka palsu atau lahiriah dan tidak didasarkan pada keyakinan yang berakar. Orang-orang ini tidak berakar. Jadi saudara, orang emosional selama emosinya sejati, tidak apa-apa. Ada orang yang kalau senang dia guyu cekakaan, itu contohnya saya sendiri ya. Kalau sedih sedikit nangis, saya bukan kayak gitu. Tapi ada sedikit nangis, emosional memang ya. Tidak ada yang salah dengan itu selama emosinya asli. Pada waktu mendengar firman, saudara, aduh ditegur dan saudara nangis, tidak ada yang salah. Pada waktu mendapatkan penghiburan dan saudara sukacita tunjukkan pada orang, tidak ada yang salah. Selama emosinya sejati. Yang dibicarakan negatif ini kan kalau emosinya tidak karu-karuan, saudara, cuma palsu, emosi yang lahiriah, lebih-lebih munafik. Supaya kelihatan saleh, lalu reaksinya puji Tuhan, haleluya, dan sebagainya. Padahal tidak sungguh-sungguh. Pulpit Commentary menganggap golongan ini sebagai orang-orang yang cepat-cepat membuat suatu pengakuan iman. Tapi mereka tidak menghitung ongkosnya pada waktu ikut Tuhan. Itu ada ongkos yang harus dibayar. Gak usah dihitung, nanti belakangan. Tapi ternyata waktu ngikut, penderitaannya, penganiayaan yang terjadi, wah ini ongkosnya kelebihan dari yang saya pikirkan. Wes mandek aja Kak Bella nih. Ikut Yesus, percaya Kristus, masuk surga. Enak. Tapi selama kita belum masuk surga itu di dunia ini, wah itu bisa tidak enak. Apalagi saudara taat, nginjil dan sebagainya, tambah diserang setan, tidak bisa-bisa, tidak karu-karuan. Apa yang tidak pernah saudara bayangkan bisa terjadi. Dan itu saya alami. Luar biasa. Tapi saudara, apalagi menjelang Jumat Agung ya, kita tahu apa yang dia rela dan sudah alami bagi kita. Mati menderita, begitu terkutuk, begitu menyakitkan di atas kayu salib, cambuk dan salib dan ditinggal oleh Allah dan sebagainya. Untuk kita, kalau kita sekarang dalam ikut dia harus menderita, bahkan harus mati, itu sebetulnya tidak terlalu banyak ya. Dia menderita lebih dulu bagi kita, dia mati lebih dulu bagi kita. Kita sekarang dituntut menderita bagi dia dan mati bagi dia. Kita tidak mau. Ikut apa-apaan ini, percaya apa-apaan. Sekarang kita masuk poin C, saudara. Ini penting untuk dibahas poin C ya. Dikatakan mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Perhatikan kata-kata percaya sebentar saja. Saudara, apakah ini menunjukkan bahwa iman itu ada sungguh-sungguh sebentar, habis itu? Apakah ini menunjukkan bahwa orang Kristen yang sejati bisa murtad dan akhirnya binasa? Tentu saja tidak, karena iman mereka bukan iman yang sejati. Dan orang-orang ini tidak pernah menjadi orang Kristen yang sejati. Calvin berkata, menurut Lukas, Kristus berkata bahwa mereka percaya sebentar saja, karena hormat yang mereka berikan kepada Injil menyerupai iman. Jadi saudara, mirip iman dan mereka mengaku percaya, maka ya disebutkan iman. Kitab suci sering ya menggambarkan dengan suatu bahasa yang sebetulnya hanya kelihatannya. Orangnya kelihatannya percaya, ya disebut sebagai orang percaya. Orangnya kelihatannya murid, disebut sebagai murid, padahal mereka bukan murid, mereka bukan orang percaya. Jadi itu memang sering dalam Alkitab. Jadi kata-kata percaya sebentar saja jelas bukan merupakan fakta,
tetapi merupakan suatu penggambaran secara lahiriah atau dari luar. Kita tidak percaya orang, percaya sebentar saja. Iman itu dianugerahkan oleh Tuhan, dan sekali dianugerahkan, saya yakin itu tidak mungkin bisa hilang. Sekarang poin D, saudara. Bandingkan dengan ayat-ayat di bawah ini ya. Semua cocok dengan tanah berbatu. Pertama, Matius 7, 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, kalau teologi kemakmuran dan semua yang sejenis segolongan dengan itu berkata di dunia pasti jadi kaya, semua penyakit sembuh, semua problem beres, ikut Kristus digambarkan mulus kayak jalan walus penuh bunga bertaburan. Sangat kontras dengan ayat ini ya. Yang jalan lebar menuju kemana? Kebinasaan. Yang jalan sempit, sesak dan enak, menuju kemana? Kehidupan. Jangan percaya omongan kosong yang di luaran tidak karu-karuan itu. Karena ikut Kristus, kalau digambarkan jalan lebar penuh bunga bertaburan, itu jalan yang dihalusinasikan oleh setan. Ayat kedua, saudara, Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Saya percaya Kristus harus pikul salib, menderita bagi kebenaran, menderita bagi dia, dan tetap ikut dia. Kalau enggak, saya tidak layak. Jadi sudah ikut Tuhan udah gampang. Kalau ikut-ikutan asal-asalan mungkin gampang, tapi kalau sungguh-sungguh sama sekali tidak gampang. Nggak tahu saudara ikut yang bagaimana. Yang ketiga, saudara, Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Beberapa waktu yang lalu kita sudah pelajari bagian ini ya. Ada hal-hal yang rasanya bisa dengan gampang membuat, aduh ikut Yesus ternyata kayak gini, soalnya wis mandek kayak lah. Banyak. Kalau memang saudara orang yang gampang motung, ya repot saudara. Yang keempat, saudara, Matius 24 ayat 9, 10, 13. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyalahkan dan saling membenci. Ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahnya akan selamat. Ini nubuat Kristus tentang akhir zamannya. Ada penyiksaan, bunuh, dibenci dan sebagainya. Banyak orang murtad ini kajian KTP, tidak mungkin Kristus sejati. Dan mereka saling menyerahkan, mengkhianat dan sebagainya, saling membenci. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahan, itu yang selamat. Yang kelima, saudara, Ibrani 10, 32-36. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi saudara, kalau saudara saat ini ada yang mengalami penderitaan, atau bukan saat ini, nanti mungkin kapan saya tidak tahu, pasti ada, atau sekarang atau nanti, lambat atau cepat, mesti ada. Saya ikut Tuhan dan sungguh-sungguh tidak mungkin tidak. Sekarang atau nanti, sebentar atau lambat, kita akan alami, saudara, penderitaan dalam ikut Tuhan, dan mungkin penderitaan yang sangat hebat. Dan saudara, pada saat seperti itu, setannya tidak mungkin tidak menggunakan kesempatan. Mandek kok goblok, ngapo melok Tuhan, modelnya kayak ngono. Pada waktu sudah digoda seperti itu, renungkan ayat ini. Mungkin kalau mandek bisa lepas dari semua penderitaan itu, mungkin. Saya tidak pastikan, tapi mungkin.
Tapi setelah mati menderita lebih nemen jutaan kali, lebih hebat jutaan kali, lebih lama jutaan kali. Sekarang saudara, poin E, contoh dari tanah berbatu. Ada dua contoh yang saya berikan. Pertama, ada yang menganggap bahwa Herodes adalah salah satu contoh dari tanah yang berbatu ini. Herodes itu macam-macam ya, ada banyak Herodes, tapi ini yang satu ini memang saya percaya termasuk itu ya. Markus 6 ayat 20, sebab Herodes segan akan Yohanes. Yohanes ini harus pembaptis. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Saya tidak tahu ya, tapi jalan atau tanah berbatu, karena dia tidak pernah ikut Tuhan. Cuma dengar firman dan dia senang. Nah, ada kemungkinan dua. Bisa tapi jalan, bisa tanah berbatu. Kedua saudara, semua orang yang berhenti ikut Kristus karena penderitaan dan penganiayaan. Pokoknya sudah mandek ikut Tuhan, pindah agama atau apapun karena aduh gak belani soroh jadi Kristen, ya sudah tanah berbatu. Apapun alasannya. Sekarang kita masuk dalam golongan yang ketiga ya, tanah bersemak duri, ayat 7 dan ayat 14. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara, beberapa poin lagi. Saudara, pertama poin A ya, ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka bukannya tidak mempedulikannya ya. Mereka peduli pada firman Tuhan, tapi mereka juga sangat peduli dengan hal-hal duniawi. Bahkan mereka tetap lebih mengutamakan hal-hal duniawi lebih daripada Tuhan dan firman-Nya. Jadi saudara, orang-orang ini peduli Tuhan, peduli firman-Nya, tapi lebih peduli hal-hal duniawi, kekayaan dan sebagainya daripada Tuhan dan firman-Nya. Karena tidak peduli belas tanah, tapi jalan. Peduli, tapi lebih peduli pada hal sekuler. Saudara, tanah bersemak duri. Sudah pulpit komentar berkali demikian. Orang-orang ini mendengar firman, dan pada waktu mendengarnya mereka menangkap arti khidmatnya yang dalam. Dan untuk sebagian dari setiap hari, mereka dengan sungguh-sungguh hidup sebagaimana firman ilahi itu memberi kesan kepada mereka. Tapi dengan hal-hal ini ada suatu kehidupan yang lain. Berdampingan dengan bulir keemasan, telah tumbuh suatu kumpulan semak duri yang kecuali dihancurkan pada waktunya akan mencekik dan merusak jagung atau gandum yang sejati atau benar secara total. Seperti yang sering terjadi. Orang-orang seperti itu berusaha melayani dua tuan, Allah dan dunia. Bisa juga Allah dan Mammon. Norval Goldenhuis, kekurangan atau kelimpahan materi dan kesenangan-kesenangan duniawi begitu menyerap kehidupan dari orang-orang ini, sehingga dalam waktu singkat buah yang dikeluarkan dalam kehidupan mereka oleh pemberitaan firman Tuhan dihancurkan sama sekali. Ya saudara, kekayaan dan kenikmatan hidup ini, hal-hal sekuler ini membahayakan ya. Kalau kita menyoroti satu tanah ini saja ya, tidak usah yang lain ya, maka orang kaya lebih berisiko menjadi tanah golongan ketiga. Kalau orang miskin mungkin lebih berisiko tanah golongan kedua. Tapi kalau orang kaya lebih berisiko tanah golongan ketiga. Karena ini kekayaan, kenikmatan hidup, mereka lebih bisa enjoy, lebih bisa cari, dapatkan dengan gampang karena mereka punya duit. Dan ini menarik mereka. Mereka peduli Tuhan, tapi ini lebih dipeduli lagi. Tarik ke sana. Leon Morris berkata, orang-orang ini mengisi kehidupan mereka dengan begitu banyak hal, sehingga tidak ada tempat untuk buah rohani. Saudara, orang-orang seperti ini seringkali kalau misalnya diminta melakukan sesuatu untuk Tuhan, seperti misalnya diminta untuk belajar firman atau ikut pemahaman Alkitab, diminta untuk bersaat teduh atau berdoa, diminta untuk melayani dan sebagainya, tidak ada waktu.
Karena apa saudara? Ini kegiatan cari duit ini, dia peduli Tuhan saudara, tapi ini lebih peduli. Jadi ini, alasan yang cukup kuat untuk meniadakan yang ini. Mau PA, mau doa, mau pelayanan, ini ada gangcal. Ini cuannya ratusan juta. Inilah bisa lain kali lah. Tapi ganggalnya datang terus gak mari-mari saudara. Akhirnya ini bubar. Atau mungkin keluar negeri, enak, senang-senang. Bukan gak boleh keluar negeri, tapi kalau terus-terusan pergi lalu gerejanya digeledak, dan selama pergi ke luar negeri beberapa bulan gak pernah ke gereja belas. Nah gimana rohaninya ya hancur? Kalau saudara adalah orang yang seperti itu ya, untuk Allah tidak ada waktu, perhatikan peringatan atau ancaman firman Tuhan dalam Amsal 1 ayat 24-28 ini. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan mentertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru padaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Waktu Tuhan ulurkan tangan, ayo belajar firman. Gak ada waktu. Tuhan tidak mau digitukan saudara. Dia tidak mau orang mempermainkan dia. Dan dia bilang, awas kamu ya, pada satu saat kamu butuh aku, ada bencana luar biasa, kamu doa, aku nggak mungkur. Dan kalau itu terjadi saudara, matilah kita. Karena saat dimana yang bisa nolong cuma Tuhan. Nah Tuhan yang mungkur. Wah, ini repot saudara. Karena poin B, Bill Erickson mengatakan bahwa untuk tanah golongan ketiga ini ada 3 bahaya. Pertama dia berkata, perhatian atau urusan dan kekhawatiran dari kehidupan. Perhatian, urusan, hidup ini banyak urusannya. Semua orang banyak urusannya. Kekhawatiran dari kehidupan, takut ini, takut itu, dan sebagainya macam-macam. Akhirnya kerja mati-matian cari duit terus. Ini yang pertama. Kedua, kekayaan, keinginan untuk kekayaan dan garis miring atau hasrat atau kerinduan yang sangat besar untuk memegangnya erat-erat apapun yang terjadi. Kekayaan, keinginan untuk kaya, hasrat untuk memegang kekayaannya apapun yang terjadi, pertahankan mati-matian. Ini bahaya yang kedua. Bagaimana sikap saudara terhadap harta? Tidak disalahkan orang kesan kaya saudara. Tapi kalau kita begitu luar biasa rindunya, sampai jauh lebih rindu daripada firman atau Tuhan sendiri, dan berusaha pertahankan mati-matian lebih daripada mempertahankan firman dan Tuhannya sendiri, wah ini repot. Kekayaan duit itu bagus selama saudara bisa sekunderkan dibandingkan Tuhan, firman dan sebagainya. Tapi menjadi sesuatu yang sangat membahayakan kalau saudara primerkan. Poin yang ketiga saudara, kesenangan hidup. Ya uang itu sebetulnya tujuannya kan kesenangannya. Kalau uangnya tok buat apa saudara? Uang dipegang begini tok, tidak ada senangnya apa? Saudara punya emas sak ton ya gak ada senangnya, bisa buat apa? Tentu uang itu untuk senangnya karena bisa digunakan untuk hal yang menyenangkan ya, apa makan, apa seks, atau apa saja saudara. Kesenangan hidup ini membahayakan. Ini juga jika seseorang tidak waspada bisa menjadi belitan-belitan yang menghancurkan jiwa. Hal-hal ini terdiri dari 2 jenis. Pertama A, hal-hal yang salah dalam dirinya sendiri seperti mabuk, kecanduan narkoba, berjudi, kejahatan seksual dan sebagainya. Kedua B, hal-hal yang salah pada waktu seseorang menuruti kesukaan hatinya secara berlebihan dalam hal itu. Permainan, olahraga, hiburan-hiburan dan sebagainya. Saudara, yang pertama itu memang dosa ya. Mabuk, kecanduan dan sebagainya ya, seks yang tidak benar. Tapi yang kedua ini tidak salah sebetulnya. Piknik salah enggak? Enggak. Tapi pikniknya kebablasan sampai minggu piknik dan tidak ke gereja, gimana?
maka jadi salah ya. Olahraga nggak salah, tapi kalau olahraga sampai minggu pun olahraga lalu nggak pergi gereja, saya ini gila olahraga, bukan hobi olahraga, saya gila olahraga. Saya olahraga 3-4 jam, tapi kalau minggu saya berhenti olahraga minggu. Khotbah pada umumnya apa, khotbah pagi sore, cuma hari tadi Roy yang khotbah ya, tapi pagi sore khotbah itu capek loh. Dan minggu saya bangun lebih pagi dari biasanya, itu yang jadi masalah juga. Nggak capek, tambah olahraga lagi, wah saya teler. Sore ini nanti khotbah gimana modelnya nanti khotbah. Saya kalau pulang fitness itu selesai latihan terakhir ya, kadang-kadang jalan itu sampai serentengan, sempoyongan, saking habisnya tenaganya. Nah kalau mesti digitukan pada hari Minggu ya, sorenya buyar saudara. Jadi biarpun saya senang, saya tidak mau itu mengganggu urusan saya dengan Tuhan. Apakah dalam belajar firman atau dalam pelayanan atau apapun, tidak, buang. Hiburan dan sebagainya, nonton, jalan-jalan, semua boleh. Tapi pada waktu itu melindas urusan rohani dan urusan Tuhan, maka saudara, ini sesuatu yang sama sekali salah. Nonton TV, nonton sepak bola, Piala Dunia gitu ya, atau All England atau apapun hobi saudara olahraga, saya tidak ngerti. Kalau Sabtu malam Minggu finalnya, saudara nonton jam 3 pagi sampai minggunya tidak bisa kebaktian, ini bagus sekali kan? Ini sama sekali tidak pada tempatnya. Saudara, ini malah golongan ketiga, masih belum selesai, kita masuk dalam poin C. Jadi dengan membandingkan tanah golongan kedua dan tanah golongan ketiga, yang kedua itu karena penderitaan, penganiayaan. Yang ketiga, kekayaan, kenikmatan dunia, kebalik ya. Bandingkan dua ini, kita bisa simpulkan bahwa setan menyerang manusia dengan cara yang bermacam-macam dan seringkali dengan menyerang dengan cara-cara yang kontradiksi. Itu membingungkan ya. Kayaknya saya dorong ke belakang nggak bisa saya tahan, dia juga kamu ke depan. Dorong ke kanan nggak bisa ditahan, dorong ke kiri sama dia. Kontradiksi. Kasih penderitaan, bertahan terus, kasih yang enak. Simpson dikasih penderitaan, dilawan, kuat dia nekat, sudah lawan terus. Kasih dililah, geblak. Daud sama saja kan? Ada yang kebalikan saudara. Orang dikasih enak loh, tambah setia. Kuasih penderitaan, wah ngamuk sama Tuhan. Bangsa Israel, wah dibebaskan dari Mesir, senang. Buang di padang pasir karena penderitaan, gak ada makan, gak ada minum dan sebagainya. Wah ngomelnya gak mari-mari. Saudara, karena itu setan menyerang kita dengan hal yang tidak enak, problem, kegagalan, penyakit, kemiskinan, penderitaan, penganiayaan. Tapi kadang-kadang dia justru menyerang dengan kebalikannya, berikan banyak bertimbul-timbul hal yang enak, kasih bisnis, pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, tapi menyita waktu kita begitu banyak, tenaga dan pikiran kita begitu banyak, sampai tidak ada yang tersisa untuk Tuhan. Atau godaan seks, hiburan-hiburan, pesta, dan sebagainya, enak semua. Undangan makan, diundang makan, diundang apa, diundang jalan-jalan, gratis semua. Saudara, waspadalah, setan menyerang dengan hal yang enak. Dia menyerang dengan hal yang tidak enak kadang-kadang, tapi kadang-kadang dengan hal yang enak. Seperti yang saya pernah katakan dulu, saya latihan tinju itu ada satu teman yang betul-betul tahan pukulan. Padahal dia sama saya gede saya, saudara. Pukulan saya jauh lebih keras. Kepala tuh majukan gini. Betul begitu. Kita goyang.
Dan teman-teman saya bilang, iku tahan pukulan, tapi saat bantal kelesetan. Diwantemi menter, disawat bantal kelesetan. Ada orang-orang Kristen begitu, saudara. Diwantemi sama saya, dia tahan, kasih bantal. Jangan pikir, saudara, hal penderitaan itu lebih membahayakan daripada kenikmatan, kekayaan, dan sebagainya. Jangan pikir. Saya justru berpikir sebaliknya. Penderitaan dan sebagainya membuat kita biasanya justru dari Tuhan, tapi kenikmatan membuat kita sukarela meninggalkan Tuhan. Kalau sekarang poin di saudara, karena kita harus mengutamakan Tuhan dan firman-Nya. Pulpit komentar berkata demikian, kita tidak bisa mendengar sehingga mendapatkan keuntungan atau manfaat jika kita meletakkan apapun di depan firman, kecuali firman diletakkan di depan urusan-urusan duniawi. Di sana tidak akan ada banyak buah. Kalau saudara tidak bisa utamakan Tuhan dan firman, saudara tidak terlalu ada harapan jadi orang Kristen yang berbuah. Mungkin ada buah sedikit-sedikit, buahnya besar-besar gitu ya. Dan mungkin buahnya merodol sebelum gede. Tapi kalau saudara orang Kristen yang berbuah bagus dan banyak, Tuhan dan firman itu ranking 1 dalam hidup saudara, baru bisa. Bandingkan dengan ayat ini ya, Matius 6:24, tak seorang pun dapat mengabdi pada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan kepada Mammon. Matius 10:37-39, barang siapa mengasihi bapak dan atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 16:24, Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Lukas 9:62, Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Lukas 14:33, demikian pula tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dia dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lukas 21:34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. 1 Yohanes 2:15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sekarang poin E, sudah contoh tanah yang bersemak duri. Pertama, Yudas Iskariot yang rela menjual gurunya. Ini diobral, saudara, harganya murah sekali, 30 keping perak. Itu harganya budak. Kedua, Ananias dan Safira rela berdusta demi kepopuleran atau penghormatan manusia. Dan ada motivasi lain, saudara ya. Mereka jual tuh duitnya milik mereka, betul ya. Tapi dan mereka berikan separuh atau seperempat urusan mereka. Mereka bilang berikan semua, padahal mereka berikan sebagian. Berapapun sebagian itu pokoknya tidak semua. Mereka bilang semua. Untuk apa? Dihormati orang. Kepingin disanjung, kepingin dipuji orang, kepingin populer dan sebagainya. Ini contoh yang kedua. Ketiga, pemuda kaya yang lebih mementingkan kekayaannya daripada Yesus. Jual kekayaanmu, berikan orang miskin, kembali ikut aku. Dia pergi dengan sedih. Percaya, saudara, kata-kata Yesus dia. Kalau enggak, dia enggak pergi dengan sedih, dia akan pergi dengan guyu-guyu. Dia percaya. Tapi tetap Yesus, dia peduli. Firman-Nya, dia peduli, dan dia percaya. Tapi lebih peduli pada duitnya. Tinggalkan Yesusnya dan termasuk keselamatannya demi duit. Contoh keempat, istri Lot sudah keluar, noleh, gak rela dia tinggalkan semua hartanya di belakang, dihujani api dan belerang. Contoh kelima, Demas. Ini ada beberapa ayat, Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Wah, ini masih ikut Paulus ya.
Filemon 23-24, salam kepadamu dari Epafras, saudara temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarchus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Dua ayat ini saudara ya, Kolose dan Filemon. Demas ini rekan sekerjanya Paulus. Tapi sekarang kita lihat 2 Timotius 4:10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, dan terusnya. Saudara, orang ini bayangkan jadi rekan kerjanya Paulus. Saya juga rekan kerjanya Paulus ya. Tapi Paulus Roy. Ini Paulus Rasul, saudara. Ya, bayangkan orang ini hebat, saudara. Rekan kerja Paulus. Bisa mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Yudas Rasul. Jadi saudara, adakah orang kebal? Tidak ada. Rankingnya tinggi-tinggi bisa. Nah, ini kita. Saudara, hati-hati dengan uang ini, betul-betul luar biasa membahayakan. Sekarang kita masuk poin keempat. Tanah yang baik atau tanah yang subur. Ayat 8a dan ayat 15, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. David Kudeng berkata demikian, firman Allah adalah sesuatu yang hidup seperti benih. Di mana ia diberi kesempatan, ia akan menunjukkan kuasanya yang hidup dengan menghasilkan buah. Jika tidak ada buah yang permanen yang dihasilkan, maka seseorang boleh mempertanyakan apakah firman Allah betul-betul diterima. Saudara, buahnya mesti permanen ya. Kalau buah lalu kelihatannya buah, lalu sebentar lagi merodol, ini ada something wrong ya. Buah merodol ini tanah semak duri kelihatannya. Kalau yang tanah tepi jalan, enggak keluar buah. Tanah berbatu enggak sempat keluar buah. Tanah semak duri keluar buah, tapi merodol. Tapi tanah tepi tanah yang baik atau tanah yang subur ini berbuah dan terus ya, permanen. Harus diakui memang kita bisa maju mundur. Rajin PA, mandek sebentar, rajin lagi, bisa. Itu menurut saya bukan buah merodol. Nah, buah merodol rajin PA terus mandek pensiun sampai mati. Merodol itu. Tapi tetap maju mundur, tidak terlalu bagus juga. Bisa rajin terus, itu yang dikehendaki Tuhan. Sekarang poin yang kelima, saudara. Hal-hal yang perlu diperhatikan atau harus diperhatikan dalam perumpamaan ini, saudara. Poin A, William Hendrickson mengatakan bahwa yang pertama, tanah golongan 1 dia sebut sebagai the unresponsive heart, hati yang tidak menanggapi. Tanah golongan kedua adalah the impulsive heart, hati yang menuruti dorongan hati, impuls ya, impulsif. Tanah golongan ketiga, the preoccupied heart, hati yang sudah ditempati atau diasyikkan, keblek ya oleh hal-hal lain, duniawi, kekayaan dan sebagainya. Tanah golongan 4 adalah the good, responsive or well prepared heart, hati yang baik, tanggap atau disiapkan dengan baik. Itu termasuk yang mana? Tidak tanggap atau cuma impulsif talk, ya puji Tuhan dan sebagainya, tapi lalu buyar, atau terlalu penuh dengan segala macam kesibukan duniawi, sekuler, apapun, padahal itu tidak terlalu dosa, tapi diutamakan lebih dari Tuhan. Bisa teman, bisa pesta, bisa cari duit, bisa apa saja. Atau termasuk golongan keempat, artinya baik, tanggap, disiapkan dengan baik, tumbuh, berbuah permanen. Poin B, ini tidak berarti bahwa setiap kali kita memberitakan Injil, ada 4 golongan tanah, jadi pasti 25% bertobat dengan sungguh-sungguh ya.
Sudah tidak bisa dibagi seperti begitu ya. Siapa yang bilang kalau tanahnya itu sama luasnya? Tidak ada yang ngomong seperti itu. Dan jelas bukan maksudnya 25% termasuk ini, 25% masuk itu, tidak. Dia hanya memberikan perumpamaan untuk menyatakan bahwa pada waktu kita memberitakan Injil ataupun firman, bisa selalu ada 4 tanggapan. Kalau kita memberitakan firman-Nya massal, bisa 4 ini ada di dalam satu gereja. Tapi tidak selalu 4 ada. Bisa 1, 2, 3 tok ada, 4 tidak muncul belas, bisa juga. 4 kabeh rasanya sukar ya. Bisa 2, 3, 4, bisa. Tapi selalu ada kemungkinan 4 tanggapan. Banyak orang yang pada waktu dengar firman tidak sungguh-sungguh bertobat. Jadi jelas bahwa perumpamaan tidak dimaksudkan untuk mempersoalkan persentasenya. Persentase pertobatan yang sejati pasti berubah-ubah pada setiap penginjilan atau pada setiap pemberitaan firman. Karena kunci itu. Banyak orang yang mendengar firman Tuhan atau Injil tetapi tidak diselamatkan. Kalau mereka masuk 1, 2, 3 ya mereka tidak selamat, saudara. Hanya 4 yang selamat ya. Beberapa komentar berkata banyak orang-orang yang mendapatkan kesempatan tetapi yang bukan ahli-ahli waris dari kerajaan Allah. Banyak orang pergi ke rumah Allah yang tetap berada di luar gereja Kristus, yang mendengar tetapi tidak memperhatikan atau mempedulikan, atau yang mendengar tetapi tidak merenungkan dan berdoa, atau yang berdoa tetapi tidak memutuskan dan membaktikan diri atau bertekun, yang pada titik tertentu gagal untuk memenuhi standar dari kerajaan. Merupakan hal yang menyedihkan untuk berada dalam jalan keselamatan tetapi tidak diselamatkan. Sudah ada dalam jalan keselamatan tapi tidak diselamatkan. Ini menyedihkan. Kalau lihat Facebook ini ada orang-orang Islam yang memang ya sudah menolak Injil total, mati-matian, maki-maki segala macam, banyak-banyaknya. Tapi ada juga orang-orang Kristen yang saya lihat ini Kristen tapi ya saya yakin mereka gak Kristen sungguh-sungguh. Ada di jalan keselamatan rasanya, sudah ada Kristen nih, tetapi tidak diselamatkan. Lebih kan ya. Karuan cing dek kafir sana masisan. Saya termasuk yang begini. Gereja ini Injil, gereja ini mengajarkan firman. Saudara ada di gereja ini tapi tidak diselamatkan. Oh mungkin loh saudara, itu jangan pikir tidak mungkin ya. Jangan pernah mikir, wah gereja GKR Golgota semua pasti masuk surga. Saya jamin sopo saudara. Tidak ada satupun yang ngomong seperti itu. Goblok sekali kalau percaya seperti itu. Gereja ini bukan jalan keselamatan, Yesus jalannya. Gereja ini memberitakan Yesusnya. Nek saudara percaya ya saudara selamat. Nek saudara cuma di gereja ini bukan jalannya kok. Saudara menolak Yesus yang diberitakan oleh gereja ini, jangan mimpi selamat saudara. Paham deh saudara. Ini bisa menjadi penghiburan bagi para pelayan firman atau pemberita Injil jika pelayanan mereka tidak berbuah. Ini kata-kata Calvin. Selanjutnya pelayan-pelayan firman harus mencari penghiburan dari teks ini jika sukses dari jerih payah mereka tidak selalu sesuai dengan harapan mereka. So kalau kita nginjil kan harapannya muluk-muluk ya. Selalu berharap harus. Nah kita nginjil dengan paling-paling gak tobat. Ya itu gak lucu sudah, sama sekali gak lucu. Saya selalu nginjil ya berharap orang yang bertobat. Pergi ke Kupang dan sebagainya nanti ini berharap banyak orang mendengar dan bertobat, dan itu saya doakan. Tapi kalau nanti hasilnya tidak sesuai harapan saya, ya nggak usah kecewa ya. Firman Tuhannya ada, memang ada 4 golongan. Pas di sana tahu-tahu banyak yang golongan 1, 2, 3, yang 4 cuma sedikit ya sudah, mau diapakan? Setidaknya saya lakukan semaksimal saya bisa dan saya doakan. Lalu nanti pendengarnya masuk golongan keberapa itu urusannya Tuhan dengan mereka. Itu kalau saya selalu pikir begitu. Karena poin saudara, ayat 11 kata benih itu menunjuk pada firman Allah ya.
itu jelas-jelas dinyatakan benih itu firman Allah. Karena ada beberapa poin hebat. Pertama, mungkin yang ditekankan adalah bagian firman Allah yang berupa Injil. Jadi memang dikatakan firman Allah, tapi mungkin penekanannya bagian dari firman Allah yang berupa Injil. Injil itu kan sebagian dari firman. Karena apa saudara? Karena dalam ayat 12 akhir ada kata-kata supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Berarti ini firman yang berurusan dengan keselamatan. Berarti Injil ya. Bandingkan dengan Matius 13 ayat 15c, Markus 4 ayat 12b. Jadi saudara, memang ada orang-orang yang pada waktu mendengar Injil akan ada macam-macam reaksi. Ini bisa ya. Pertama, tidak mau ikut Kristus sama sekali, tidak merasa butuh Kristus, merasa dirinya cukup baik untuk bisa masuk surga tanpa Kristus, atau karena tidak peduli hidup yang akan datang, nanti urusan nanti, sekarang. Atau karena sudah punya agama lain, kak, agamaku dewek. Di Injil saya mau dengar bisa. Ini masuk golongan pertama. Kedua, ada yang ikut atau percaya Kristus cepat-cepat waktu diinjili. Wih, mau. Gereja mepah pergi. Ya, tapi saudara, lalu bentar lagi diajak konconya, jadi Kristen Yesus. Anggap dia buyar, kayak diajak sedikit buyar dan sebagainya. Atau golongan ketiga, diinjili ikut, tapi lalu terlalu penuh dengan hal duniawi. Ini macam-macam sudah, bisa pacaran, bisa keluarga, bisa punya anak, bisa cari duit kebanyakan, bisa senang-senang dan sebagainya. Lalu akhirnya mundur bubar. Dan yang keempat, ikut atau percaya Yesus dengan sungguh-sungguh bertahun sampai akhir. Pada waktu Injil diberitakan bisa 4 hal ini. Poin kedua, tapi bagaimanapun karena benih menunjuk pada firman Allah, maka ini juga bisa diterapkan pada pemberitaan firman Tuhan yang bukan termasuk Injil atau kabar baik ya. Misalnya ya, perintah untuk belajar firman. Saya pernah dengar khotbah yang nyuruh saudara belajar firman. Pernah tak? Nah, saudara tetap bisa jadi 4 golongan tanah ya. Nah, saya kudus, gak usah rumah lah. Pendeta itu perlu belajar banyak, aku jemaat kok. Nah, saudara jadi tanah golongan 1. Ada, cepat-cepat, iya belajar. Dan hari itu mau berangkat hujan. Gak situ. Tanah golongan 2. Ada mau sudah belajar, tapi lalu, aduh, ada ganteng, ada ini, ada itu, ya. Ya saudara, pemberitaan firman apapun saudara bisa menjadi 4, salah satu dari 4 kelompok tanah ini ya. Ada perintah untuk berdoa juga bisa. Kayak di Kubres Plus, doa, ada problem, mandek, doa, diajak konyonya makan, buyar, dan sebagainya. Perintah untuk melayani atau memberitakan Injil, perintah untuk memberikan persembahan persepuluhan, perintah atau larangan berkenaan dengan hari Sabat, perintah untuk saling mengasihi dan bersekutu, perintah untuk mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Seadanya firman saudara, saya bisa memberikan 4 tanggapan itu. Sama sekali tidak peduli, bahkan ngamuk sama yang memberitakan bisa. Kedua, mempedulikan, mentaati tapi murtad, mandek pada waktu ada penderitaan atau penganiayaan. Ketiga, mempedulikan atau mentaati tapi berhenti karena tertarik oleh hal-hal duniawi. Ketika mempedulikan dan mentaati dengan tekun. Saudara, baik untuk Injil maupun firman Tuhan yang non-Injil, tetap saya bisa jadi salah satu dari 4 golongan tanah. Sekarang saya tanya, untuk Injilnya saya sudah jadi golongan keempat, iya atau tidak? Kalau tidak, saudara tidak masuk surga loh. Lalu untuk firman yang lain yang non-Injil, bisa sekali di sini sudah masuk golongan keempat, di sini masuk golongan kedua atau ketiga atau ke 1, bisa. Sudah maukah selalu dalam menanggapi firman, apakah itu Injil atau non-Injil, saudara selalu berusaha mati-matian untuk jadi tanah golongan keempat? Tuhan berkati saudara. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin serta berkati dalam sepanjang acara firman. Kalau selama ini kami banyak mendengar Injil atau firman, dan dalam urusan mendengar Injil ada di antara kami yang termasuk golongan 1, 2, atau 3, Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk orang-orang itu. Tolong Kau bekerja sehingga mereka bisa masuk tanah golongan keempat. Percaya sungguh-sungguh dan diselamatkan, dan ikut Tuhan sampai akhir. Kalau ada di antara kami yang mendengar firman yang non-Injil, dan kami hanya kadang-kadang dalam hal tertentu masuk golongan keempat, tapi kadang-kadang masuk golongan 1, 2, atau 3. Tolong kami juga selalu ingat bahwa kami harus menomorsatukan Tuhan dan firman lebih dari semua. Tanpa mana tidak mungkin kami akan berbuah baik, banyak, dan menetap. Tuhan, setiap kali kami mau mendengar firman, tolong kami menyiapkan diri. Setiap kali kami sedang mendengar firman, tolong kami mendengar dengan sungguh-sungguh. Setiap kali kami selesai mendengar firman, tolong kami menanggapi sebagai tanah golongan yang keempat. Dan biarlah melalui semua itu Tuhan makin diperkenan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.